Ada Bang Usman. Ya udah tuh sekalian tanya sama Bang Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Jadi gini Bang Usman, Siva udah jelasin semuanya ke Hasan, kenapa Islam itu identik dengan 3 hal. Subhanallah, boleh Bang Usman potong pembicaraan Anda berdua? Mungkin 3 hal yang dimaksud di sini adalah kekerasan, kemiskinan, dan poligami. Bang, kok tahu-tahuan? Kan belum cerita. Bukan karena Bang Usman orang sakti atau lebih dari itu Bang Usman bisa membaca pikiran Anda berdua. Tapi lebih dari itu, Bang Usman sudah terlalu sering mendengar hujatan-hujatan dari luar terhadap Islam tentang bahwa Islam ini sangat identik dengan 3 hal ini. Terlalu sangat menuduh stigma negatif yang sangat tidak tepat. Islam sangat identik sekali dengan 3 hal ini. Yang pertama, kekerasan. Islam ini tegas terhadap diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, dan tegas terhadap diri kita agar kita tidak menjadi orang yang merugikan orang lain. Yang kedua, Islam identik dengan kemiskinan. Miskin dari hal-hal yang tidak halal, miskin dari uang yang tidak halal, miskin dari benda-benda yang tidak halal. Yang ketiga, ketika Islam diidentikan dengan poligami, tepat sekali bahwa Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang dengan yang lain, tidak terbatas hanya pada beberapa pihak saja. Islam ini dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai cinta bagi seluruh alam. Tidak terbatas pada untuk kelompok tertentu saja, dan tidak terbatas pada beberapa pihak atau anggota keluarga tertentu saja. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda akan mengatakan bahwa diri Anda adalah orang yang akan sangat membuat orang lain di sekitar Anda nyaman dari lisan dan tangan Anda. Sehingga Anda betul-betul menjaga diri Anda biar tidak menjadi orang yang merugikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Faham? Iya. Jangan cuma iya oh doang. Simak. Jadi kalau ada orang yang nanya, kamu bisa jawab. Udah, mau ke musola dulu. Sebentar, kalau mau berangkat ke musola, sebelum masuk ke dalam ruangan, jangan lupa baca doa. Bener tuh, ingat. Doanya apa, Bang? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi TB, anak kecil, soleh, pintar, dan sangat rajin. Tapi ada yang jawab, Bang Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafli abwaba rahmatik. Artinya apa, Be? Hehehe. Kalau artinya, tanya sama Bang Usman. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kita berdoa kepada Allah agar dibukakan untuk kita pintu-pintu rahmat, kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya akan lebih baik kalau kita berangkat bersama ke musola. Tetalane kuno lawan yekti kudu andap asor wani ngalah dur wekasane. Pasti sampean habis salat. Iya toh? Insya Allah. Lo liatnya apa? Buat apa salat? Buat nginget Allah. Bagus, top tenan. Itu jawaban yang bagus. Jadi buat apa saya salat? Wong saya tiap hari selalu eling kepada Gusti Pangeran. Jadi buat apa? Cukup dengan eling ke Gusti Pangeran. Bukankah hidup ini cuma mengingat Gusti Allah? Iya toh? Elingnya sih bener, tapi penafsiran lo salah. Loh, salah bagaimana? Wong hidup ini yang terpenting adalah eling kepada Gusti Allah. Iya toh? Lo udah makan? Ya belum. Wong saya lagi puasa, makannya ya nanti kalau berbuka. Lo inget makan? Ya eling toh, ya inget. Kalau gitu nanti pas habis buka puasa,
lo nggak usah makan. Lo inget-inget aja. Hah? Hah? Nggak cukup kan? Nggak cukup kan cuman nginget aja. Lu juga harus ngejalaninnya. Begitu juga dengan sholat. Kita memang sebagai umat manusia mengingat Allah. Tetapi dengan sholat akan lebih lengkap ibadah kita. Makanya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau lo udah mengenal Tuhan lo, insya Allah, setiap ibadah lo, apapun yang lo kerjakan akan terasa nikmat. Bang Abu. Dang, dang, sini dang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Maruk panggil saya. Iya. Apa saya tidak salah dengar? Sepertinya Bang Maruk tidak menyebut nama saya. Tadi panggil apa? Gondrong. Bang, orang tua saya atau bahkan kita semua memberi nama kepada anak dengan betul-betul memperhitungkan dan memperhatikan sehingga terdapat sisipan doa di setiap penyebutan nama. Kalaupun William Shakespeare pernah mengatakan apalah arti sebuah nama, Islam menjawab, di dalam nama terdapat doa. Maka, Bang, saya tegaskan nama saya Usman. Usman. Man, Spiderman, Batman. Saudara ente banyak dong. Kenapa jadi ente yang sewot? Mulut aneh. Orang tajir mau ngomong bagaimana udah indah aja deh, ya. Apalagi kita sama-sama orang tajir. Ente boleh tajir di kampung ente, tapi kalau ente datang ke sini, aneh yang paling tajir, ya. Mau kagak mau, ente yang jadi makmumnya di sini, ya. Makmum? Imamnya siapa, Bang? Aneh. Yang komat? Aneh. Aneh semua. Makanya, Bang, lisan tak bertulang, mulut dijaga karena mulutmu harimaumu. Karena apapun yang kita katakan di dunia itu yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah kelak. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi dusta, semuanya akan terbuka tanpa tabir sedikit pun. Lisanukum, lisan-lisanmu asadukum adalah harimaumu. Oleh karena itu, kita mesti sadar salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dari bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Kalau abang tidak bisa menjaga lisan, jangan-jangan mungkin itu efek dari abang tidak bisa menjaga emosi abang. Dan resiko yang paling berat adalah bisa batal puasa kita. Puasa kita? Iya. Puasa aneh aja kali. Lagian kalau puasa aneh batal, aneh bisa tebus di bulan yang lain. Allahu Akbar. Siapa bilang aneh kagak berani? Nih, aneh bawa nih. Nih. Aneh minum nih air. Siapa yang mau ngarang aneh? Enggak berani kan? Enggak berani? Saya hanya akan menonton. Silahkan lanjutkan. Berarti setannya dikit di bulan puasa. Bohong dong. Tahan, Bang. Jangan main-main dengan keterangan, jangan main-main dengan dalil. Untuk hal ini, terpaksa saya angkat bicara. Ngomong yang banyak deh ye. Sepuas ente deh. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman. Bang Maruk, setan. Tidak hanya setan sebagaimana kita kenal dengan makna yang lebih sempit. Tapi lebih luas lagi, setan itu terbagi dua. Ada mereka dari golongan jin, ada mereka dari golongan manusia. Walaupun mereka dari golongan manusia, kalau mereka meniupkan keraguan-raguan ke dalam dada manusia, dan kalau mereka terjerembab dalam perangkat iblis sehingga kelakuannya sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali menjadi iblis, maka dia walaupun manusia, tetap dia adalah setan. Ente ngomong jangan ngalur ngidul ya. Kalau ente mau bilang aneh setan, aneh cekek ente. Gue cekek lo. Bang Maruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sih pelajaran anak kecil lah.
Al-Quran berlaku untuk siapapun, tidak peduli usianya, masihkah dia dini atau sudah tua. Tapi perhatikan apa yang disampaikan Al-Quran, bahwa setan bisa dalam bentuk apa saja. Dan setan bisa ada di mana saja. Ketika kita lengah dengan aturan Allah, saat itu setan masuk ke dalam hati kita. Bagus man, bagus. Kalau ente paham, bagus. Ilmu ente sama ilmu ane sepaham, selevel. Sama-sama orang tajir, sama-sama orang berilmu. Asal ente tahu ya, ini air nih, tadi ane cuma acting doang. Ane pengen tahu sejauh mana ilmu ente. Kalau begitu, ane mau pamitan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dosa 2 kali itu orang.